Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Salah satunya nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat yang luar biasa. Kita bisa memanfaatkan waktu di akhir pekan ini untuk menyaksikan kajian Islam Kapah interaktif. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan alam, suri tauladan kita, Nabi besar kita, contoh kita, tauladan kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Dakwah Soldier yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat, semangat, dan istiqomah dalam jalan kebenaran. Pemirsa Dakwah Soldier yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di Ahad keempat, yang mana pada Ahad keempat ini diselenggarakan di channel YouTube Dakwah Soldier, yaitu kajian Islam Kapah interaktif yang hadir selalu di pekan keempat pada tiap bulan. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pembicara kita yang akan membahas tuntas tentang tema kali ini, yaitu Ustadz Yan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ustaz. Terima kasih. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pemirsa Dakwah Soldier yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembicara kita telah hadir di tengah-tengah kita, ya, Ustaz Yana. Dia adalah aktivis dakwah sekaligus pemerhati politik. Insya Allah kita akan membahas tuntas tentang tema kita kali ini, yaitu demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan. Ya, baik pemirsa Dakwah Soldier yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghemat waktu kita langsung saja berdiskusi, kita mendengarkan bagaimana pemaparan beliau terkait tema kita kali ini. Baik Ustaz, kita mulai dari mana? Ya, alhamdulillah pemirsa Dakwah Soldier yang dirahmati Allah, kita bisa bertemu kembali di KIK, ya, kajian Islam Kapah interaktif yang diselenggarakan oleh Dakwah Soldier channel. Tema yang kita bahas kali ini adalah demokrasi. Adakah kesejahteraan dan keadilan? Membahas tentang demokrasi, ada kalanya kita mungkin akan mengenal sistem pemerintahan, karena demokrasi ini awal mulanya digagas oleh pada masa Yunani kuno, yaitu pada abad kelima sebelum Masehi, gitu ya. Ini mulai muncul atau diterapkan di negara kota, ya, atau polis Athena, negara kota Athena, yaitu oleh seorang bapak demokrasi, waktu itu dikenal sebagai bapak demokrasi State kalau nggak salah. Demokrasi sendiri ini berawal dari keinginan, ya, keinginan masyarakat atau keinginan warga negara Athena waktu itu yang ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, ingin merasakan kebebasan, ingin bahwa tidak ada aturan yang, jadi masyarakat itu ingin memberikan langsung
pendapatnya, idenya tentang bagaimana mengatur hidup mereka, gitu ya. Sehingga dicetuslah ide demokrasi. Nah, secara bahasa kan ini juga berasal dari Yunani, bahasa Yunani demos dan kratos, gitu ya. Demos sendiri itu berarti kerakyatan atau manusia, dan kratos itu kekuasaan. Jadi demokrasi itu pemerintahan dan kekuasaan yang berasal atau yang berdasarkan pada manusia itu sendiri. Nah, dari perkembangannya demokrasi ini memang sejak pada masa sebelum Masehi abad ke-5 itu ini banyak digunakan oleh negara-negara kota di sekitar Athena. Tapi setelah perkembangan zaman semakin ke abad pertengahan, demokrasi memiliki metamorfosis dan juga ini sudah lama ditinggalkan gitu. Karena waktu itu Aristoteles juga mengatakan ya bahwa sistem demokrasi ini bukan yang ideal gitu ya. Karena akan menimbulkan ya kekacauan, juga akan menimbulkan anarki minoritas katanya gitu kata Aristoteles. Sehingga banyak ditinggalkan. Jadi kembali lagi ke masa monarki atau kerajaan gitu ya. Namun pada abad pertengahan di Eropa ketika terjadi pergolakan pemikiran, ketika itu zaman feodal antara kaum bourgeois, orang-orang yang punya uang gitu ya, pasakap, menindas rakyat, sehingga ada perselisihan antara kerajaan dengan rakyat, atau antara di mana waktu itu kerajaan kekuasaan itu dikuasai oleh para gerejawan atau paus gitu ya, sehingga harus ada pemisahan antara kekuasaan agama dengan pemerintahan politik gitu ya. Maka itu demokrasi mulai menjalani metamorfosisnya, yaitu mereka mulai kembali karena adanya penindasan gitu ya, tidak adanya kebebasan, mereka mulai kembali mendengungkan kembali ide demokrasi gitu ya, yang sudah lama terkubur kembali ingin, dan akhirnya mulai berkembang atau mulai jadi kemasannya ketika revolusi Prancis gitu, atau ketika revolusi Amerika ya oleh salah satu penggagas demokrasi itu Abraham Lincoln ya, yang terkenal dengan gaya demokrasinya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Nah itu ditinjau dari sisi sejarahnya bahwa demokrasi itu seperti itu, dan memang demokrasi ini selalu senantiasa jadi solusi gitu ya dari dulu sampai sekarang ketika memang terjadi ketidakadilan terhadap masyarakat. Karena memang secara fitrah manusia itu menginginkan yang namanya keadilan, kesejahteraan, sehingga dia akan terus berusaha mencari aturan kehidupan di mana aturan kehidupan itu bisa mensejahterakan mereka. Dan mereka kembali lagi kepada pemikiran namanya yaitu demokrasi. Nah itu berawal dari pemikiran Barat ya. Dari sejarahnya juga dari Yunani kuno, di mana pada masa Yunani kuno itu kan kita ketahui bahwa Yunani kuno itu kebanyakan dikuasai oleh bangsa-bangsa Romawi ya, bangsa Romawi yang memang mereka itu menguasai Barat gitu ya, bagian Barat gitu. Dan kita ketahui bahwa yang berkuasa dalam zaman dulu, baik demokrasi itu awalnya sejarahnya itu ataupun saat ini, tetap yang menguasai yang berada dalam tatanan kekuasaan demokrasi tetap saja orang-orang yang memiliki kekuasaan penuh atau orang-orang yang kuat gitu. Sedangkan rakyat jelata, budak atau seperti itu tidak pernah diberi kesempatan dalam berdemokrasi gitu. Sehingga sampai saat hari ini juga sama gitu ya, bahwa rakyat kecil itu tidak pernah
menikmati yang namanya demokrasi. Demokrasi itu selalu dinikmati oleh orang yang mereka itu memiliki uang atau kapital. Itu mungkin dari sisi sejarahnya dimulai demokrasi tadi. Itu dari segi sejarah jelas sih demokrasi itu berasal bukan dari Islam ya. Ya. Terus kemudian itu hadir sebelum Islam datang pula, berarti jadi salah kalau ada orang yang mengatakan demokrasi adalah sistem modern gitu ya. Jadi salah terbantahkan. Kemudian tadi ada catatan juga bahwa dari pendirinya saya sudah tidak ragu dengan akan demokrasi ini akan tadi yang menimbulkan kekacauan gitu. Yang saya ada pertanyaan seperti ini, kan demokrasi ini kan mengapa sekarang itu banyak negara itu hampir dari 193 negara itu menggunakan sistem demokrasi ini karena dianggap ideal gitu ya, termasuk negara kita Indonesia, Padahal pada faktanya demokrasi ini tadi banyak menimbulkan kekacauan gitu ya, demokrasi ini tersebut. Kemudian seperti mega korupsi, kemudian yang terutama di negeri kita ini ya, mega korupsi. Kemudian banyak kasus-kasus gitu ya. Dan masyarakat tuh pada melihat itu semua ya, kejadian korupsi, kejahatan yang pelakunya masih bebas kan. Tapi mengapa masyarakat itu masih berharap pada demokrasi itu sendiri? Seperti tadi saya bilang bahwa memang sejak awal ketika manusia itu merasa dirinya itu tidak sempurna atau merasa dirinya itu ada ketidakadilan gitu ya, merasa dirinya terkekang, maka dia akan menginginkan sesuatu kebebasan, menginginkan sesuatu keadilan gitu. Maka dia akan mencari solusinya gitu. Nah, ketika solusinya itu dia cari karena hari ini yang lagi tren gitu ya, yang hari ini yang ada dalam pemikiran mereka tidak lain adalah demokrasi gitu ya, maka mereka kembali lagi pada sistem demokrasi gitu. Dan demokrasi ini memang sangat kuat gitu ya, ketika pada Perang Dunia Kedua, ketika Amerika itu memenangkan Perang Dunia Kedua gitu ya. Dan kita ketahui Amerika ini sebagai pengembang demokrasi ini ya, baik dia itu dilakukan dengan soft power atau dilakukan dengan hard power gitu ya. Kita pahami bagaimana ketika Amerika menginvasi Irak dulu gitu ya, dengan alasan bahwa Irak tidak berdemokrasi kan gitu, supaya ada restu dari PBB gitu ya, supaya ada restu dari negara-negara lain sekutunya. Maka dalam rangka menyebarkan demokrasi ya sah saja menginvasi Irak kan itu. Jadi negara-negara besar hari ini ya, banyak yang termasuk Indonesia hari ini juga memang mendemokrasi karena mereka merasa tidak ada pilihan lain gitu ya, tidak ada pilihan lain hari ini selain demokrasi. Dan walaupun secara fakta demokrasi itu gitu ya terlihat keborokannya, tapi mereka merasa bahwa ini bukan sistem yang salah. Tapi mereka merasa bahwa demokrasi ini salah karena individu-individunya gitu ya. Ketika misalkan terjadi korupsi gitu ya, terjadi pembantaian oleh atas nama demokrasi gitu ya, atas nama penyebaran demokrasi, itu bukan karena demokrasinya yang cacat gitu, tapi mereka melihat bahwa ini individu-individunya, para pengemban demokrasinya yang salah gitu. Sehingga yang menjadi solusinya bukan menggantikan demokrasi dengan sistem kehidupan yang lain atau mencari sistem kehidupan yang lain yang lebih baik dari demokrasi, tapi yaitu tanpa suram tadi mencari individu yang baik yang bisa menjalankan demokrasi. Padahal tadi kan sudah dikatakan oleh Plato, Aristoteles, bahkan siapa itu teh yang pendiri demokrasi abad pertengahan itu siapa? Saya lupa lagi. Itu mengatakan bahwa dalam demokrasi itu
akan menjadikan timbulnya tirani atau terjadinya kekacauan, karena memang tidak mungkin itu sebuah pemerintahan itu bisa dijalankan secara bersama-sama gitu ya. Sehingga pasti yang akan menjalankan sebuah kekuasaan atau pemerintahan itu orang-orang yang telah memiliki kekuatan modal, dan pasti orang yang sudah duduk dalam pemerintahan dia akan menjaga kekuasaannya tadi agar dia itu tetap bisa berkuasa, maka akan menimbulkan otoriter gitu. Nah, maka nanti itu akan menjadikan orang-orang yang tidak sependapat dengannya itu menjadi lawan politiknya. Walaupun secara teori, secara impian, ya tadinya demokrasi itu menjadikan bahwa semua rakyat itu bisa memberikan kontribusinya dalam pemerintahan, tapi faktanya tidak seperti itu, gitu ya. Nah, bahkan ya tadi disebutkan bahwa timbul korupsi, ya mega korupsi, ya karena memang dalam demokrasi kita pahami, kita ketahui lah, apalagi di negara kita hari ini ya, dengan ongkos demokrasi yang cukup luar biasa gitu ya. Saya baca di salah satu kanal berita ya online itu, untuk menjadi caleg atau menjadi calon kepala daerah setingkat bupati kabupaten di daerah yang terpencil itu, dari sejak awal pendaftaran untuk mendapat dukungan partai dia harus punya minimal itu 2M gitu ya, 2 miliar. Nah, kita bayangkan gitu, berarti yang menjadi wakil atau kepala daerah itu minimal dia itu harus milioner, ya harus milioner gitu. Nah makanya kan nanti itu akan berpikir bagaimana dia bisa lolos untuk bisa punya dukungan dari partai, belum lagi dia harus nanti punya biaya kampanye gitu ya, dan lain sebagainya. Ya tidak, itu pasti dia harus mengorbankan, ya dia harus mengorbankan uang pribadinya, dana pribadinya, kekayaan pribadinya, atau dia harus melobi orang-orang kaya kan gitu. Nah ketika melobi orang-orang kaya, ya nanti setelah dia terpilih, dia mungkin tidak bisa hari ini istilahnya itu tidak ada makan siang gratis, no free lunch gitu ya kan, tidak ada makan siang gratis. Jadi ya pasti nanti akan dipintai bagaimana selama ada politik balas budi gitu ya. Ya kalau tidak dengan ya secara ini ya pasti ya tadi dengan cara yang tidak lazim gitu ya, tidak lazim itu dengan korupsi gitu, atau dengan mempermainkan undang-undang gitu ya, dengan dibangar gitu badan anggaran dan sebagainya. Nah ini bukan lagi menjadi sebuah rahasia, tapi ini sudah menjadi rahasia. Artinya masyarakat sudah pada tahu bahwa memang demokrasi hari ini ya, terutama dengan pemilu langsung hari ini seperti itu memberikan ruang, memberikan peluang kepada para pemilik modal untuk bisa menguasai negeri ini atau negeri-negeri yang lainnya. Nah, kita pahami juga para penguasa atau para pejabat atau para pemimpin yang ada di negeri-negeri yang dia itu katakanlah menganut sistem demokrasi, itu kita tahu mereka itu nggak ada yang pejabatnya itu adalah orang-orang kere gitu ya. Pasti dia itu para pengusaha atau dia memiliki usaha gitu ya, perusahaan besar gitu. Kita tahu bagaimana kemarin Donald Trump itu ya, presiden Amerika itu ya pengusaha besar kan, ya, termasuk dari kita juga gitu ya, tidak terlepas dari para pengusaha tadi gitu. Ya, baik, Ustaz. Kemudian tadi saya bisa jadi kan kriteria oligarki kan dikuasai oleh sebagian kelompok ya, demokrasi ini kan banyak ada oligarki atau bagi-bagi kekuasaan seakan-akan menjadi tren ya di dalam demokrasi ini gitu, dalam politik demokrasi ini. Ditambah ada isu presiden tunggal kan tahun 2004 nanti sebab PT atau tentang partai yang harus memenuhi syarat 30% suara.
Itu bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, jelas bahwa ketika tadi sebutkan sedang awal bahwa ketika orang sudah berkuasa, dia pasti ingin mempertahankan kekuasaannya, gitu ya. Ingin mempertahankan kekuasaannya, karena memang tadi dengan cost demokrasi yang tinggi tadi, sedangkan dia harus istilah secara kasarnya harus balik modal, apalagi dana tadi pinjaman atau misalkan suntikan dari para pendukungnya, tentu dia harus mengembalikan itu, sedangkan dalam jangka 5 tahun gitu ya, masa pemerintahan 5 tahun kan dalam demokrasi dibatasi gitu ya, 5 tahun masa pemerintahan itu tidak mungkin bisa mencapai itu. Maka bagaimana caranya supaya kekuasaan ini bisa langgeng gitu ya, bisa langgeng. Nah, makanya mereka membuat ya tadi ngoprek undang-undang gitu ya. Dan di sana dengan ada syarat presiden threshold ya 30% itu menunjukkan bahwa memang demokrasi ini tadi kata Aristoteles katakan sebagai tirani minoritas terhadap mayoritas gitu. Kan ya sebetulnya yang punya kekuasaan itu rakyat. Gitu ya. Kan dalam jargon demokrasi itu rakyat itu yang berkuasa, gitu, yang memiliki kekuasaan. Sedangkan para wakil mereka itu yang cuma 500 orang gitu, yang di legislatif gitu ya, 500 orang, terus atau kepala daerah atau kepala negara yang dipilih mereka hanya 1 orang itu ternyata bisa menguasai rakyat yang jutaan gitu ya. Nah, makanya harusnya kan yang menjadi tuannya itu adalah rakyat, tetapi justru sekarang itu terbalik. Ini menunjukkan demokrasi itu kan hanya ilusi. Sebenarnya demokrasi itu membalikan fakta bahwa ternyata yang menjadi yang berkuasa itu bukan rakyat, tapi ya wakil rakyat tadi yang minoritas tadi. Nah, makanya mereka pasti akan membuat peraturan-peraturan perundang-undangan supaya kekuasaannya itu langgeng. Apakah dengan syarat tadi membuat peraturan perundangan partai itu harus 30% gitu ya, supaya dia tetap berkuasa, atau dengan cara ya tadi membuat oligarki kekuasaan itu dengan menaikkan ya kronik-kroniknya gitu, supaya kekuasaannya, kebijakannya tidak ada yang mengganggu gitu ya. Dan dalam demokrasi sendiri kan dikenal dengan adanya oposisi gitu ya, oposisi gitu. Di mana oposisi ini tujuannya ya tadi untuk menyeimbangi kekuasaan penguasa gitu, supaya penguasa tidak keluar dari track atau jalur. Tapi ternyata dalam demokrasi oposisi ini ya tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Dan tergantung kondisi di mana bahwa kalau misalkan menguntungkan kepentingan mereka ya nggak apa-apa, rakyat ketinggalan juga kan gitu ya. Seperti terjadi hari-hari ini di kita kan gitu ya, rakyat sudah banyak berkorban gitu ya, mendukung salah satu oposisi gitu, tapi ternyata dikebulin juga gitu ya. Ya begitulah sistem demokrasi ya. Karena demokrasi itu dari awalnya sudah menipu ya pasti dalam perjalanan juga penuh dengan tipu daya gitu ya. Nah, makanya sebagai umat Islam harusnya sadar untuk menyadari bahwa ini adalah sistem kehidupan yang tidak layak untuk bagi umat Islam gitu ya. Apalagi umat Islam ini memiliki akidah gitu ya, akidah, dan juga umat Islam ini memiliki yang namanya itu suri toladan gitu ya. Suri toladan itu Rasulullah. Harusnya umat Islam mencontoh bagaimana sih Rasulullah dalam berpolitik bernegara itu seperti apa. Seperti itu. Kalau tadi kan dikatakan bahwa yang menderita itu dari awal sejarah demokrasi itu kan Barat. Ya, Barat, mereka itu kan orang yang katakanlah tidak memiliki, ya bukan beragama Islam, gitu, orang-orang kafir gitu ya. Pasti mereka mencari solusinya sesuai dengan akidah mereka, sesuai dengan akidah mereka, yaitu sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Maka pasti mereka akan mencari solusi ya tadi yang sesuai dengan sekularisme itu apa ya, demokrasi gitu. Makanya mereka akan mencari itu. Tapi umat Islam justru
harusnya ketika mencari solusi itu harusnya kepada akidahnya tadi gitu. Sama dengan mereka harus sesuai dengan akidah mereka. Misalkan agama kehidupan, maka sekarang umat Islam juga harusnya mencari solusi sesuai dengan akidah mereka, yaitu Islam. Nah, kenapa tidak mencari dalam Islam? Ada nggak solusi untuk kehidupan dalam Islam? Bernegara itu seperti apa dalam Islam? Nah, harusnya berpikir seperti itu, bukan justru latah mengikuti mereka gitu ya, orang-orang kafir. Itu Ya, baik. Masih dalam demokrasi itu ya. ya. Ada prinsip kan Ustaz ya, ada demokrasi itu ada prinsipnya kebebasan berpendapat ya. Tapi sekarang kita lihat bagaimana ketika banyak aktivis, banyak politis ya, atau orang-orang gitu ya yang kritis atau bisa mengeluarkan pendapatnya gitu ya, tapi malah dibungkam gitu ya, dibungkam dengan alasan tadi berlawan dengan pemerintah atau lain sebagainya. Bagaimana tanggapan besar gitu ya? Ada kebebasan berpendapat, tapi faktanya seperti itu. Ya. Memang dalam demokrasi modern ya dikenal prinsip-prinsip demokrasi, itu salah satunya adalah kebebasan berpendapat gitu ya. Dalam kebebasan berpendapat gitu ya, demokrasi ini menjunjung tinggi bahwa setiap orang itu bebas mengeluarkan pendapat apa saja selama kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan dan kepentingan yang lain. Secara realita sebetulnya tidak ada yang namanya kebebasan gitu. Karena yang kita pasti terikat oleh satu aturan gitu ya. Faktanya kan dalam demokrasi juga kita akan terikat dengan aturan, apakah itu aturan norma masyarakat atau aturan negara gitu ya. Tidak ada yang namanya kebebasan gitu. Kalau mau bebas ya dia harus hidup sendiri di hutan, dia bebasan seperti Tarzan gitu ya. Nah, tapi yang namanya kita hidup bersosial, bernegara, bermasyarakat pasti tidak bebas, pasti akan terikat aturan. Aturan ini dalam demokrasi ya tadi ada undang-undang yang mengatur tentang berpendapat, bahwa setiap warga negara berhak mengeluarkan itu menurut undang-undang ya. Nah, kenapa hari ini kita serasa bahwa demokrasi ini mati? Ya memang seperti yang dikatakan bahwa sebetulnya ide demokrasi yang tadi dikatakan bisa mengakomodir gitu ya pendapat rakyat, mengakomodir pendapat masyarakat sehingga penguasa itu bisa berjalan sesuai dengan realnya, itu ternyata bohong dalam demokrasi. Karena pada faktanya tetap yang berkuasa itu orang yang memiliki modal. Ketika orang yang memiliki modal seperti misalkan dia pemilik media atau dia itu misalkan penguasanya menguasai media itu, dan media itu hari ini bisa menjadi lebih tajam daripada pedang gitu ya. Maka pasti dia ingin mengamankan kekuasaannya tadi, maka pendapat rakyat itu pasti akan dibungkam gitu. Dengan alasan ya tadi akan berbuat makar pada negara atau dengan alasan ini berbahaya bagi negara gitu. Padahal secara perundang-undangan mengeluarkan kritikan, pendapat itu dibolehkan gitu. Nah, maka kenapa ini terjadi seolah timbang ini gitu ya. Di satu sisi secara undang-undang boleh, tapi di sisi lain ini ada pembatasan. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata tadi sistem ini pembohong, demokrasi itu bohong. Dan dari dulu memang seperti itu. Mau bagaimanapun kita mengutak-atiknya, meriasnya secara baik dengan make up yang tebal yang bagaimana demokrasi, memang sejak lahirnya seperti itu. Di Yunani kuno juga yang punya hak untuk bernegara itu adalah orang-orang yang pertama dianggap sebagai warga negara, tapi warga negara yang dia kelas atas gitu. Sedangkan seperti budak, perempuan, anak-anak dan sebagainya itu mereka tidak memiliki hak. Ya, rakyat jelata itu tidak memiliki hak untuk bisa ada dalam mengeluarkan pendapat dalam pemerintahan gitu.
Nah, apalagi hari ini setelah pada masa modern hari ini orang semakin pintar, rakyat semakin pintar gitu ya, dengan media yang luar biasa hari ini. Ketika rakyat itu ya apa yang terjadi di suatu tempat bisa langsung diketahui, bisa langsung apakah hari ini juga yang disebut dengan netizen itu sangat pedas komen-komennya, lebih pedas daripada cabai rawit gitu. Ya ini luar biasa gitu. Makanya dalam berdemokrasi pasti secara ini mau tidak mau harus memberikan kebebasan. Nah kalau memang kebebasan ini kan maka seperti pengamat demokrasi bilang itu akan menjadikan negara ini negara otoriter, negara otoriter, negara yang tidak menerapkan demokrasi. Gitu. Ya. Makanya kan Indonesia itu kalau secara punya sejarah baik dalam berdemokrasi, kata pengamat itu sesungguhnya ketika zaman reformasi gitu ya. Setelah reformasi ke sini justru kembali lagi ke masa otoriter gitu ya. Itu jadi memang mengapa terjadi seperti itu, memang kekuasaan itu akan mengharuskan dia itu terlindungi kekuasaannya, jangan sampai ada lawan yang menggulingkannya. Maka atas nama demokrasi dia akan mencederai demokrasi. Gitu. Masih terkait dengan prinsip demokrasi itu sendiri ya, bahwa kan dalam demokrasi itu suara rakyat itu dengan suara Tuhan gitu ya. Tapi pada faktanya saja seperti BBM naik, rakyat unjuk rasa, rakyat tidak setuju. BPJS naik, rakyat unjuk rasa, rakyat tidak setuju kan. Kemudian ada yang terakhir Omnibus Law ya. Kemudian ada juga kenaikan listrik, kan rakyat selalu unjuk rasa, menandakan ketiga setujuannya itu kan itu suara rakyat. Tapi pada faktanya ketika kita lihat seperti tadi ya unjuk rasa tentang listrik BBM, tapi tetap BBM dinaikkan, listrik naik, BPJS naik, bagaimana tanggapan itu? Ya, seperti tadi katakan ya, sejak awal bahwa memang demokrasi ini sebetulnya cacat ya gitu. Dikatakan Vox Populi, Vox Dei gitu ya, suara rakyat adalah suara Tuhan gitu. Itu memang jargon demokrasi yang sangat terkenal, seperti jargon yang dikeluarkan oleh Abraham Lincoln gitu ya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau dari rakyatnya memang dari dan oleh rakyat itu sudah dilaksanakan kan. Dari rakyat memang wakil-wakil rakyat itu kan, oleh rakyat memang rakyat yang mencolok. Tapi untuk rakyat ini mana yang untuk rakyat ini? Seperti dikatakan ketika rakyat menjerit tentang BBM naik, kok tidak dituruti dengan rakyat. Ketika BPJS rakyat menjerit juga bahwa ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat hari ini, tidak dituruti juga. Atau ketika misalkan tadi di satu sisi banyak kesenjangan, rakyat pun menjerit untuk minta tolong, tapi tidak didengarkan juga. Ini menunjukkan bahwa memang sesungguhnya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk para pemilik modal. Gitu. Kita ketahui siapa yang memiliki apalagi pada masa liberal hari ini ya, ketika misalkan dalam demokrasi itu ada kebebasan kepemilikan. Gitu ya. Dalam kebebasan kepemilikan, jadi disinilah para pemain bermainnya wakil rakyat tadi ya, bermain wakil rakyat ketika mereka sudah dipilih menjadi wakil-wakil rakyat, dan dia itu ada di gedung yang sangat disakralkan gitu, gedung DPR, MPR gitu. Mereka di sana menggodok undang-undang, salah satunya ya banyak undang-undang, salah satunya undang-undang tentang minerba, undang-undang tentang kemarin tuh Omnibus Law ya, segala macam undang-undang di sana publik gitu. Karena mereka itu dipilihnya bisa masuk ke sana memang oleh para ya tadi, selain duit dia sendiri pasti ada juga sponsor gitu ya. Maka tidak mungkin dia mengkhianati sponsornya, gitu ya. Walaupun yang menjadi tuannya adalah rakyatnya sendiri sebetulnya. Tapi karena sponsornya yang memiliki kekuasaan
sangat luar biasa. Ente lamun teu kurang di modalan mau aya di dinya. Gitu. Maka ente harus mau menggolkan proyek saya. Ya salah satunya hari ini kita ketahui bahwa banyak apa namanya itu kekayaan alam gitu, termasuk di sana ada minyak gitu ya. Itu kan dikuasai oleh orang-orang asing. Orang-orang asing. Pertamina itu hanya berapa persen gitu. Dan itu juga apa kalau nggak salah itu bukan inti dari kekayaannya itu gitu ya, tapi dia hanya sebagian. Dan kita ketahui bahwa Pertamina juga sudah di swasta, bukan lagi BUMN milik negara gitu, tapi sudah menjadi milik swasta gitu. Nah pasti ketika sudah berbicara tentang swastanisasi, itu akan berbicara untung dan rugi gitu. Kita berbicara tentang untung dan rugi, kita berbicara tentang sanggup beli ya nggak sanggup cicing. Sanggup beli ya nggak sanggup cicing. Makanya seperti kita jual beli kan gitu. Namun misalkan ente punya uang ya beli, namun ente punya uang ya tong hayang gitu. Nah karena sekarang kekayaan negara dikuasai oleh para pengusaha, terutama oleh swasta dan asing, maka ketika rakyat menjerit tentang BBM naik, ya mereka tidak akan didengar gitu. Karena yang sudah menguasai itu bukan lagi negara gitu, tapi asing dan swasta. Nah untuk bisa tadi ada istilah politik balas budi, ya mereka memberikan itu pada swasta tadi, sehingga BBM akan tetap terus dinaikkan supaya mendapat swasta tadi atau asing tadi mendapat keuntungan dari jual beli. Atau yang lainnya juga sama. Sekarang itu bukan harus rahasia lagi bahwa semua aspek gitu ya, dari kesehatan, keamanan itu sudah dijual belikan, nggak ada lagi yang namanya gratis gitu ya. Subsidi itu kan harusnya seluruh rakyat, tapi kalau diberikan ini hanya sebagian pada rakyat saja. Kalau dalam Islam yang namanya subsidi atau pemerintah memberikan bantuan itu bukan dipilih individu A, B, C, tapi semua warga negara berhak dapatkan bantuan tadi. Ada yang kaya, ada yang miskin, berhak dapat bantuan tadi karena ini berupa bantuan dari negara. Kalau hari ini kan supaya ini subsidi itu hanya untuk rakyat yang tidak mampu saja, gitu ya, untuk tidak mampu saja. Tapi pada fakta atau realitanya justru yang dapat bantuan ini ya tadi dengan kekacauan data dan sebagainya itu tidak tepat sasaran. Jadi kembali lagi solusi yang diberikan tambah sulap gitu. Yang akhirnya ya masyarakat tetap saja gitu ya, kesenjangan sosial di tengah masyarakat terjadi gitu. Yang kaya semakin kaya, yang miskin ya semakin menjerit gitu. Menunggu. Ya silakan Ustaz minum. Ustaz, jadi jelas ya bahwa tadi sebetulnya kita itu masih terjaga ya. Tadi terbukti ketika tadi BBM naik misalkan, terus ada banyak undang-undang ternyata dikuasai oleh para korporator, para kapitalis ya, sehingga tergantung kapitalis ini gitu di pengesahan undang-undang ini di negara ke negara gitu yang ininya. Nah sehingga jadi kita itu masih terjajah saja. Kalau dulu itu kita terjajah secara fisik, tapi penjajahan Belanda itu kan dulu secara fisik, tapi sekarang penjajahan itu lewat draft undang-undang yang disahkan di DPR tadi mungkin ya. Nah baik Ustaz, sekarang sedang hangatnya ya di awal tahun 2021 saja terasa gitu ya. Nah, di awal tahun ini bulan pertama ya, bulan Januari kita disuguhkan dengan berbagai bencana ya, bencana alam gitu, banjir gitu ya, longsor, gempa bumi dan sebagainya. Apakah itu ada pengaruhnya dengan sistem demokrasi ini? Bencana alam. Secara ini akhirnya ya pastilah gitu ya. Bagi umat Islam ini adalah
peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada kemaksiatan yang ada di kita. Sehingga Allah memberikan peringatannya berupa bencana dan sebagainya. Ya. Seperti yang misalkan kalau Sayyidina Umar itu ya, kalau Pak Umar itu kalau ketika ada bencana, dia itu bertanya pada rakyatnya, ada kemaksiatan apa yang telah kita lakukan. Jadi bukan gejala alam, bukan fenomena alam atau karena curah hujan ini, tapi karena memang ini seharusnya bagi sebagai seorang muslim kembali pada akidah kita bahwa ini ada teguran dari Sang Maha Kuasa, teguran dari Allah Subhanahu wa taala pada kita bahwa supaya kita itu berpikir kembali, bertobat untuk mengingat kembali bahwa ada sistem yang lebih baik daripada sistem hari ini. Ada sistem yang lebih baik untuk mengatur kehidupan manusia hari ini. Kita sebagai manusia harusnya diatur oleh aturan dari Sang Pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Islam sesungguhnya telah memiliki itu. Islam itu sangat komplit, sangat sempurna. Ketika tidak ada satupun dalam Islam itu yang tidak diatur oleh syariatnya, yang tidak diatur oleh hukumnya. Jangankan hal yang besar mengurus masyarakat, mengurus negara. Hal terkecil saja ketika kita tidur, kita ada aturannya. Ketika kita ke air, misalnya KWC, itu ada aturannya. Bagaimana mungkin ini yang besar mengurusi urusan negara, masyarakat, kok Islam tidak mengatur? Yang kecil saja ada aturannya, apalagi yang besar. Nah, bagi seorang muslim harusnya meyakini, mengimani bahwa ada aturan yang lebih baik dari demokrasi. Maka ketika hari ini bencana di mana-mana, kerusakan di mana-mana, kesejahteraan tidak kita rasakan, keadilan pun jauh dari panggang, gitu, maka harusnya umat Islam ini mulai berpikir mencari solusi yang terbaik. Apa? Yaitu kembali kepada aturan Islam, gitu. Menerapkan syariat Islam. Gitu. Karena kan Allah sendiri menantang, gitu. Adakah aturan yang lebih baik daripada aturan Allah? Gitu. Padahal itu ya di hadapan kita, gitu. Al-Quran dan Sunnah itu sudah kita pahami, tinggal kita itu menerapkan aturan tadi. Allah sudah memberikan suri teladan bagaimana cara melaksanakannya, yaitu dengan diutusnya Rasulullah SAW. Allah pun telah memberikan panduannya berupa Al-Quran, gitu. Tinggal kita itu menggali hukum-hukum tadi dan menerapkan hukum tadi. Yang nama adanya kemauan dari umat Islam untuk menerapkan syariat Islam. Harus ada, gitu. Karena kalau tidak ada kemauan berarti kita menentang terhadap aturan Allah, bisa termasuk nanti kita tergolong kepada orang-orang yang zalim atau orang-orang yang fasik, bahkan lebih parah gitu kan, kafir kan, itu nauzubillah min dzalik gitu. Nah, inilah kesempatan bagi kita ketika kita sudah memiliki teguran, maka harusnya kita bertaubat, yaitu dengan taubatan nasuha, dan bukan hanya taubat secara individu tapi taubat secara sistem. Ya, taubat secara sistem, karena memang kerusakan yang terjadi hari ini bukanlah kerusakan dikarenakan individu-individu saja, tapi kerusakan hari ini, fasad hari ini telah terjadi karena kan secara sistemik, gitu. Banjir hari ini yang melanda hari tidak bisa diselesaikan dengan individu, harus diselesaikan secara sistemik. Kita memang bisa membantu, memberikan, itu kan cuma untuk beberapa hari, membantu para saudara kita yang terkena musibah, memberi bantuan, itu paling kuat berapa hari. Setelah ini justru oleh sistem inilah nanti mereka itu bisa tuntas. Kaum muslimin yang di mana itu di Palestina, Rohingya, terus di berbagai macam di belahan dunia yang tersiksa hari ini di Xinjiang, gitu ya, itu tidak bisa diselesaikan dengan individu-individu. Kita doakan, iya doa lebih baik, gitu. Tapi tidak bisa diselesaikan seperti itu saja. Tapi harus ada sistem yang menyelesaikannya, yaitu dengan terapnya sistem Islam tadi, Islam secara kafah, gitu ya. Nah, kalau dalam fikih Islam itu disebut dengan sistem khilafah Islam. Gitu.
baik. Tadi pertanyaan dari saya tadi. Jadi jelas ya demokrasi itu rusak tadi ya. Nah, pertanyaannya, apakah demokrasi itu bisa diperbaiki? Lalu kalau tidak bisa diperbaiki, seperti apakah sistem yang ideal bisa dijelaskan lebih lagi, rinci lagi? Ya. Dari sejak awal demokrasi itu muncul dari kejeniusan manusia, pemikiran manusia. Gitu ya. Kita pahami bahwa sejenius apapun manusia, sepintar apapun manusia, itu ada cacat. Gitu. Antum buat robot, wah, bagus. Gitu. Tapi tetap saja karena itu buatan manusia, robot itu tidak akan bertahan lama. Pasti akan hancur, baik itu kena bumbu karat atau kena apa gitu, pasti akan hancur. Antum jenius, pintar, bisa menciptakan rumah yang bagaimana bagusnya, tetap saja itu akan hancur. Artinya, ketika itu hasil produk pemikiran manusia, karena manusia itu terbatas, ya, memiliki keterbatasan, memiliki ketergantungan pada yang lain, pasti sistem pemikiran atau buatan pemikiran itu tidak jauh dari manusianya itu. Dia pasti akan terbatas, memerlukan yang lain, dan lemah. Maka pemikiran demokrasi ini tadi berawal dari pemikiran manusia, pasti dia akan terbatas, membutuhkan yang lain dan lemah. Oleh karena itu dalam masa perkembangannya demokrasi ini kan terus menerus mengalami yang namanya tadi perbaikan karena tidak sempurna. Gitu ya. Rusak, perbaiki lagi, rusak, ini tercocok, perbaiki lagi. Ayo pendapat begini lagi, perbaiki lagi, pendapat begini akan terus. Kalau begitu tidak akan jadi solusi, justru akan terus menambah kemudaratan, akan terus menambah kerusakan. Gitu. Nah makanya seharusnya bukan diperbaiki. Gitu. Kalau sudah barangnya tidak bisa diperbaiki rusak lagi, harusnya dibuang, ganti yang baru kalau barang gitu ya. Tapi kalau sistem pemikiran ini ya buang selama-lamanya dan cari solusi yang baru yang dia itu sempurna gitu. Pemikiran yang sempurna, pemikiran yang memang berasal dari yang maha sempurna. Nah, kalau umat Islam itu secara tidak memahami Al-Quran, As-Sunnah ini sumber pemikiran yang luar biasa karena ini berupa wahyu dari Sang Maha Pencipta yang maha sempurna gitu. Nah, dari hasil ulama para mustahid menggali, nah kita ditemukan ternyata ada sistem Islam inilah, syariat Islam ini bisa untuk diterapkan dalam kehidupan yang untuk mengatur bagaimana tata cara aturan manusia hidup bermasyarakat, bernegara, bersosialisasi, semua ada. Nah ini disebut dengan sistem aturan Islam secara kafah. Ya tadi kalau disebut dalam fikih Islam itu sistem pemerintahannya disebut dengan khilafah. Ya. Itu kalau dalam ini adalah syariat Islam. Syariat Islam itu macam-macam. Ya tadi nanti ada syariat yang mengatur urusan individu, ada syariat yang mengatur urusan tentang bernegara, ada syariat yang mengatur urusan bermasyarakat, berkelompok. Nah nanti tinggal kita kaji gitu. Sehingga masyarakat tahu, oh ini syariat ini untuk negara, oh ini syariat untuk mengatur kelompok, oh ini syarat untuk mengatur individu, sehingga tidak campur aduk atau tidak disakopet daunkan gitu ya istilahnya mah sampai tradisionalis sampai. Jadi syarat untuk individu diukur jadi syarat negara atau kebaliknya gitu. Makanya perlu pengkajian. Nah disinilah fungsinya salah satunya ini channel dakwah Soldier gitu ya, bisa mempromosikan syariat Islam tadi, mengkaji syariat Islam tadi. Maka sebarkanlah ide-ide ini, sebarkanlah di yang hari ini katanya di subscribe, like and comment gitu ya, supaya tetap ada channel dakwah ini ya, dakwah Soldier tetap ada sehingga bisa menyebarkan kebaikan ya, terutama khususnya yang ada di daerah Salapan Jeruk gitu ya. Itu mungkinnya nanti bisa kembangkan lagi. Jadi jelas ya Ustaz, kalau di ibarat mobil Bluetooth itu kan bukan ganti supir tapi ganti mobil Ustaz. Di mobil
dari segi ini sudah rusak, kemudian udah kuno, udah ya ada berasal dari pemikiran manusia yang lemah, terbatas, yang membutuhkan orang lain, membutuhkan yang lain kan. Jadi lemah, terbatas. Maka tadi seperti yang saya bilang bahwa kita harus kembali pada sistem yang diturunkan oleh Sang Pencipta, yang menciptakan manusia, yang tahu segala kekurangan kelebihan manusia. Itu Islam. Kalau di dalam fikih tadi khilafah Islam. Seperti itu. Jadi itulah Islam khilafah, yang sistem yang ideal saja, yang layak menggantikan demokrasi ini. Ya, memang setelah runtuhnya komunisme, terus kan kalau kita pahami hari ini ya, ideologi kita itu ada 3 kan, dan ideologi kapitalis, komunis, dan Islam. Dulu ya karena adanya demokrasi ini, dengan adanya komunisme yang otoriter, maka timbul demokrasi yang dipimpin dengan kapitalisme. Setelah runtuh komunis, kapitalis, dengan demokrasinya lebih dikenal dengan demokrasi liberalnya, mereka terus berkembang mencari sistem yang baik dari mereka gitu. Nah, tentu pasti ketika kita sudah merasakan kapitalisme hari ini bobrok, maka tidak lain pilihan itu hanya pada satu ideologi lagi, yaitu Islam. Dan secara fakta, realitas, secara historis itu sudah dibuktikan. Nah, Islam selama 13 abad itu bisa memimpin dunia gitu ya. Bahkan pada masa kejayaannya Islam itu bisa menjadi mercusuar dunia gitu ya. Kita pahami bagaimana cerita-cerita banyak sejarah-sejarah yang menceritakan bahwa pada masa kejayaan kekhilafan Islam itu daya cipta tentang pengetahuan, terus penguasaan sains, teknologi itu sangat luar biasa gitu. Nah, kita kenal hari ini dengan bapak kedokteran Ibnu Sina gitu ya. Siapa yang penemu bisa hari ini yang menjadi digital sumber awal digital, embrio digital, Al-Jabar yang menemukan 0, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa memang justru sistem Islam itu bisa menjadi solusi bagi kehidupan manusia. Ya, secara sederhananya begini. Ya, kalau di Sunda itu ada pepatah, meri mau mungkin memimpin meri gitu ya, atur meri gitu ya. Pasti meri itu diatur ke tukang nganggur meri gitu. Nunya kemana teh kudu parabna ieu, mana teh kudu kieu gitu. Nah, kita itu sebagai manusia harusnya menyadari introspeksi diri bahwa tidak mungkin manusia itu bisa mengatur manusia yang lain gitu. Apalagi tadi satu kepala boleh sama, tapi pemikiran pasti berbeda. Gak mungkin akhirnya Kang Angga mengetahui apa keinginan saya. Jawaban nanti tetapkan sebuah aturan, kamu harus beki bala-bala. Karena saya nyewa kan bala-bala misalkan gitu. Nggak mungkin kan seperti itu. Maka akan terjadi pertentangan gitu ketika manusia mengatur manusia lagi gitu. Akan terjadi pertentangan, ya akan disebut dengan namanya tadi oposisi gitu. Akan terus ada oposisi karena yang satu merasa tidak ternyamankan dengan aturan yang satu lagi. Tapi beda ketika syariat Islam yang diterapkan itu sama, pemikirannya, tujuannya sama, yaitu tadi untuk memudahkan manusia beribadah kepada Allah. Dan ketika ada seruan bahwa dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia itu harus beribadah kepada Allah, maka seorang pemimpin, seorang khalifah itu akan memudahkan bagaimana caranya manusia itu bisa beribadah kepada Allah, yaitu dengan diterapkannya syariat Islam. Nah, jadi syariat Islam itu sebetulnya akan menjadi solusi, akan menjadi wasilah bagi kita untuk bisa taat kepada Allah. Justru dengan tidak diterapkan syariat Islam secara kafah, kita akan sangat sulit untuk bisa taat kepada Allah. Salah satu contoh misalkan ketika syariat istimewa tidak diterapkan,
Dalam istimewa seorang perempuan keluar rumah itu harus ditutup auratnya atau pakai jilbab. Barang siapa yang melihat aurat kan pasti dosa. Karena enggak sekarang dari rumah itu kan hari ini tidak mungkin tidak melihat aurat, pasti melihat aurat, dosa. Kadek perem mau bisa lebar nih. Terus ada ya nggak bisa, jadi harus bagaimana? Ini kan serba sulit juga. Jadi untuk bisa taat saja akan sulit ketika kita itu tidak diterapkan syariat Islam. Nah, bukankah kita hari ini mendambakan surga? Bukankah kita menginginkan akhir kita itu nanti ada di surga Allah? Bukankah kita juga mendambakan bahwa hidup di dunia kalau kita berdoakan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia punya kebaikan, di akhirat juga punya kebaikan. Nah itu tidak akan mungkin tercapai kalau tidak diterapkan syariat Islam tadi gitu. Dengan sistem hari ini mana mungkin kita bisa mengharapkan. Yang ada justru sebaliknya, fasad yang akan kita dapatkan terus menerus. Ya itu Ustaz. Baik Ustaz, tadi yang jelas kita sudah mendapatkan solusi yang ideal dari ganti sistem demokrasi ini, yaitu Islam, sistem khilafah. Kemudian Ustaz, kita sudah tahu bahwa pengganti atau solusi yang ideal itu kita menerapkan sistem Islam. Nah, dalam kondisi masyarakat sekarang, apakah kita langsung menerapkan sistem Islam ini atau ada perlu persiapan seperti apa? Ya, jelas. Untuk mengenalkan sebuah produk itu baik atau buruk itu kan perlu sosialisasi. Ya. Tidak mungkin kita memaksa pada misalkan dia punya produk baik, kita paksakan pada seorang ya beli ya produknya baik ya. Tanpa ada sosialisasi pasti kayak tawarannya gampang, orang nggak butuh seperti itu. Ya. Nah maka perlu adanya sosialisasi. Ya. Seperti bagaimana Rasulullah SAW dulu. Jadi karena suri teladan kita Rasul, maka untuk bisa menerapkan syariat Islam dalam kehidupannya bagaimana ya kita harus mencontoh Rasul juga ya. Bagaimana ketika dulu Rasul berdakwah di Mekah terus sampai dia itu melanjutkan ke Madinah ya, itu ada persiapan, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Rasul. Paling itu yang pertama yaitu memang harus ada kelompok dakwah, karena tidak mungkin dakwah penerapan syariat Islam ini dijalankan oleh individu sendiri-sendiri, gitu. Tapi harus dijalankan secara berkelompok atau berjamaah. Maka disinilah wajibnya kita berjamaah atau berkelompok, gitu ya, bergabung terhadap jamaah atau kelompok yang menerapkan Islam tadi. Rasulullah SAW ketika dia mulai ada pengakuan dari istrinya, dari kerabatnya, dari keponakannya, maka beliau dengan masyarakat yang mengaku, yang mengikuti Rasulullah beliau, yang pro terhadap Rasul membuat sebuah kutlah, kelompok dakwah, ya. Kelompok dakwah mereka dibina di rumahnya Arqam bin Abdul Arqam, dibina tentang Islam, dibina Al-Quran, dibacakan Al-Quran, diajarkan Al-Quran, sehingga para sahabatnya ini telah membentuk sebuah kepribadian yang kokoh. Dalam jiwa para sahabat ini tidak ada lain yang dalam jiwanya hanya Islam, sehingga Rasul dan para sahabat ini mulai kalau istilah kita hari ini mendakwahkan pada yang lain, kontak yang lain gitu. Dan bahkan mengiklankan kelompoknya ini yaitu secara langsung di Mekah kan gitu. Sampai ada sahabatnya yang dipukuli dan seperti itu. Tapi ya Rasul tidak melaksanakan atau tidak membalas itu gitu. Tapi dengan karena seperti yang dikatakan bahwa kita belum diperintahkan untuk itu, la tumal bidari, kita belum diperintahkan untuk membalas mereka, tapi kita hanya dia berdakwah, menyampaikan Islam. Sampai Rasul itu berkeliling gitunya, sampai beliau pada suatu hari mendapatkan menemui kaum Ansar dan Khazraj gitu ya. Sampai dia pada Bayat Aqabah pertama beliau
itu menandakan bahwa ada persetujuan untuk dakwah di Madinah, gitu. Maka beliau mengutus besar di Madinah, lalu sampailah sampai Madinah itu tidak ada satupun rumah yang membicarakan Rasul dan Islam. Semua sepakat tentang Rasul dan Islam. Akhirnya pada babak kedua beliau hijrah ke Madinah, gitu ya. Nah di sanalah baru diterapkannya Islam secara kafah. Karena pada waktu itu Rasul telah memiliki yang namanya talabun nusroh dari Aus dan Ansar, gitu. Sehingga Rasul memberikan di perlindungan, bukan memberikan tapi mendapatkan perlindungan dari dari suku Aus dan Khazraj tadi, kaum Ansar tadi, mendapatkan perlindungan. Kan beliau keamanannya segalanya itu di tangan kaum muslim. Baru di sana bisa diterapkan Islam secara sempurna dan menyebarkan Islam dengan dakwah dan jihad ke seluruh penjuru alam. Yang pertama mendurati kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar sampai ke Misra dan ke akhirnya sampai berkembang mulai kehilafan diteruskan sampai hari ini berkembang ke seluruh. Bagaimana dengan kita ya? Kita tadi contoh Rasul bentuk kelompok dakwah, bina para pengemban dakwahnya dengan pemikiran-pemikiran sakopa-sakopa Islam. Suruh mereka menyebarkan dakwah kepada tengah-tengah masyarakat. Setelah itu kita pun yang melakukan tadi dakwah kontak kepada para pembesar, para pemilik kekuasaan ahlul quwa untuk dapatkan talabun nusrah tadi. Setelah mereka mendapatkan talabun nusrah sadar, mereka akan memberikan nusrahnya pada kita, ya kita nanti akan menerapkan Islam secara. Jadi artinya penerapan syarat Islam itu tidak perlu yang namanya tadi perang, tidak perlu dengan kekerasan, tidak dengan people power, tapi justru dengan menyadarkan umat. Ya, umat di sini umat bawah atau umat yang ada di atas dengan pemikiran Islam, gitu. Ya dengan dakwah, bukan dengan pedang, gitu, tapi dengan dakwah, gitu ya. Kecuali kita sudah memiliki khilafah, baru itu dengan pedang bisa. Tapi selama kita masih berbentuk kelompok dakwah, tidak bisa kita melakukan dengan kekerasan, dengan pedang, gitu ya. Karena itu pertama tidak dicontohkan oleh Rasul, gitu. Ya baik, insyaallah. Luar biasa pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi penjelasan dari beliau Sadiana terkait dengan bagaimana dari awal terkait dengan sejarah, awal histori kemunculan demokrasi asalnya dari mana, kemudian ada pernyataan dari pendirinya sendiri, kemudian bagaimana sistem demokrasi ini dijalankan di berbagai negeri, terutama negeri kita terdapat banyak kekacauan, kerusakan di dalamnya, gitu ya. Ya itu pemirsa dakwah sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi di akhir jelas demokrasi ini tidak bisa diperbaiki, tapi harus diganti. Diganti dengan sistem Islam, sistem yang hasil atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zat pengatur, zat pencipta kita semua, yaitu manusia. Ya, jazakallah khairan maksudnya atas materinya luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Nah, baik pemirsa dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kajian Islam kafah interaktif kita di malam hari ini. Jangan lupa terus nantikan acara-acara selanjutnya di channel dakwah Soldier ini. Di minggu kedua ada kajian tafsir, nanti di tiap bulannya di minggu keempat ada kajian Islam interaktif. Jangan lupa saksikan, raih amalnya untuk kita semua. Baik, pemirsa dakwah Soldier yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup kajian kita ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul iblis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.